Yang ada batu di sebelahnya, tepuk batunya. Semangat. Oke. Ya, kalau minggu yang lalu Pak Sandi menyampaikan tentang ketaatan, yaitu ketaatan Kristus. Nah, kalau ketaatan Kristus itu berdampak kepada kita, sehingga Yesus taat kepada Allah Bapa, dia mau mati dan dampaknya keselamatan bagi kita semua. Dan kita meneladani Tuhan Yesus dalam ketaatannya itu. Kalau ketaatan kita itu berdampak untuk diri kita sendiri, yaitu kalau kita taat itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi tema kita pada pagi hari ini, puasa di balik ketaatan. Ya. Nasihat firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang diambil dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena ini hanya 2 ayat saja, sebaiknya kita akan baca bersama-sama saja untuk ayat ini. Ya, hanya 2 ayat. Hitungan yang ketiga. Ya. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berbicara tentang ketaatan. Ketaatan itu mendatangkan puasa. Ya. Di dalam Ulangan tadi yang baru saja kita baca, puasa yang dimaksudkan di sini adalah kuasa Allah yang bekerja nyata dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari bagi orang yang taat tentunya. Ya. Jadi ketaatan itu mendatangkan puasa. Puasa yang bagaimana? Yang pertama, yaitu puasa untuk mengubah hidup. Istilahnya itu transformasi, yaitu terjadi perubahan hidup. Ketaatan membuka jalan bagi Tuhan untuk mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah karakter kita, ya, dan cara hidup manusia lama. Ya. Itu oleh karena taat, maka kita diubahkan ya oleh Tuhan. Orang yang taat akan mengalami suatu perubahan dari dalam. Ya. Karena ketaatan itu kan kita taat akan firman Tuhan. Itu bukan ada dari luar, tapi dari dalam hati kita. Ya. Dari keras menjadi lembut, ya. Dari takut dan ragu-ragu menjadi percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini adalah puasa yang membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dengan karakter Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa apa? Yaitu puasa untuk mengalahkan tantangan hidup. Di dalam kehidupan ini tidak baik-baik saja. Banyak halangan, banyak tantangan, banyak hal yang terjadi kadang-kadang yang kita tidak kehendaki itu terjadi. Maunya kita ini baik-baik saja, ya. Tetapi ada masalah
yang selalu ada di dalam diri kita atau di depan kita. Dan ketaatan tidak membuat hidup bebas dari masalah, itu jelas. Walaupun kita taat setia kepada Tuhan, masalah itu tetap ada. Bukan berarti Tuhan menyingkirkan masalah-masalah yang ada di depan kita karena kita sudah taat, bukan seperti itu. Ya. Tetapi memberi kita kekuatan untuk menghadapi dan melewati masalah tersebut. Ya. Dalam ketaatan Tuhan memberikan hikmat. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan hikmat, memberikan kekuatan, ya, memberikan kemampuan, dan memberikan jalan keluar yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Kadang-kadang melihat sesuatu, wah, sepertinya berat, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, mau mengikuti petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya bagi kita. Yang ketiga, ketaatan itu ataupun kuasa untuk mendatangkan berkat. Kalau kita taat, diberikan kuasa, ya, karena berkat ada di depan kita. Firman Tuhan katakan berkat akan menghampiri orang yang taat. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu terdapat dalam Mazmur pasal 33 ayat 3. Kalau orang yang taat, orang yang rukun, orang yang sungguh-sungguh, ya, mau nurut jalan Tuhan, di sana berkat dicurahkan oleh Tuhan. Berbicara tentang berkat, itu bukan saja semata-mata hanya uang ataupun duit, ya. Berkat itu bisa berupa kecukupan dalam kebutuhan jasmani, termasuk duit juga memang, ya. Berkat itu termasuk damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Banyak orang yang punya duit juga belum tentu ada sukacita, belum tentu ada damai sejahtera, ya. Karena itu bukan merupakan sumber segala-galanya. Itu berkat itu bisa berupa relasi dengan sesama yang dipulihkan, ya. Yang tadinya kita barangkali, ya, ada permusuhan satu dan lain oleh karena satu hal, oleh karena hal tertentu, sehingga terjadilah, orang sini bilang pasaya, gitu ya, nggak tahu pasaya bilang gimana, ya. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasa buat kita untuk memperbaiki relasi kita, hubungan kita dengan sesama. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka pekerjaan juga dilancarkan dan hasilnya menjadi berkat buat kita dan juga bagi orang lain. Berkat itu bisa secara jasmani dan rohani. Yang keempat, kalau kita taat, ya, diberikan kuasa dan kuasa dalam perlindungan Tuhan. Ketaatan membuat kita berjalan dalam jalur kehendak Tuhan, dan di sana ada perlindungan. Saya katakan tadi bahwa hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Tidak seperti apa yang dicanangkan pada waktu Indonesia khususnya membuat jalan tol. Kalau dibuat jalan tol, pikirnya tidak ada hambatan lagi, ya. Pikirnya kalau sudah dibuatkan jalan tol, semuanya lancar-lancar saja. Buktinya, kalau hari Sabtu jalan tol dari Jakarta ke Bandung banyak macetnya. Kalau hari Minggu malam atau Senin pagi dari Bandung ke Jakarta macet juga.
berarti hidup ini tidak baik-baik saja. Ya. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kelancaran. Bukan berarti tidak ada bahaya. Hidup ini selalu ada. Ya. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita duga. Ya. Jangankan perjalanan lewat kendaraan, bawa kendaraan dan lain sebagainya. Kita di rumah, di kamar mandi pun bisa kepleset, bisa jatuh. Ya. Kita jemur pakaian, naik tangga bisa jatuh. Ya, bukan apa menyindir Ibu Liani ya. Pernah jatuh beliau. Itu artinya bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang aman gitu. Ya. Tidak semua baik-baik saja, bukan. Tetapi ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang kita tidak senangi. Ya. Makanya di dalam Mazmur pasal 23 di sana dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berarti ada bahaya di dunia ini. Ada bahaya-bahaya yang mengancam kita. Ya. Sebab Engkau besertaku. Kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang akan terjadi, kita tidak usah takut dan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti hidup ini ada lawan kita. Terutama lawan kita siapa? Iblis. Atau orang lain yang tidak suka kepada kita. Dan hal yang lain yang membuat kita pengennya itu celaka. Itu lawan namanya juga. Tetapi kalau kita tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kita. Ya. Di dalam kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dari masalah saya katakan tadi. Tidak terlepas dari persoalan. Dan tidak lepas juga dari pergumulan. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan ambil masalah kami, tidak bisa. Toh kenyataannya masalah ada. Masalah ada di depan kita. Ya. Yang bisa kita katakan adalah Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi masalah. Ya. Berikan kesanggupan untuk menghadapi persoalan apapun. Dan berikan kepada kami jalan keluar masalah-masalah yang kami hadapi. Itu yang bisa kita doakan. Tetapi untuk menghilangkan, mengambil, dilenyapkan masalah tidak akan ada. Kita masih tinggal di dunia ini. Kecuali nanti kalau sudah di seberang sana, yaitu di surga, itu lain lagi masalahnya. Saya ingat penjelasan Pak Dr. Didik pada waktu PA tanggal 1 bulan ini. Ya. Dia katakan, saya mengutip pernyataan beliau, jika salib terasa berat, jangan minta Tuhan untuk mengangkat atau meringankannya, dia bilang. Tetapi mintalah Tuhan memberi pundak yang kuat untuk dapat memikulnya. Memang itu yang benar. Bahwa segala sesuatu yang menjadi masalah, yang menjadi keberatan itu tidak bisa kita singkirkan sewaktu-waktu kita menghadapinya. Yang penting kita minta kekuatan Tuhan. Ya. Berikan kepada kami pundak yang kuat untuk memikulnya, untuk menanggulangi, untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Itu yang bisa kita lakukan. Doa kita. Yang berikutnya, kuasa, kita diberikan kuasa, otoritas rohani. Orang yang hidup taat
memiliki otoritas rohani, maka hidupnya berpengaruh, doanya berkuasa. Bukan doanya yang berkuasa ya, maksud artinya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita, memberikan kemurahan kepada kita karena kita taat dan kita setia kepada Tuhan. Dan kehadiran kita atau kehadiran orang percaya, orang yang taat, maka berdampak kepada orang lain dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Ketaatan membuat hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak taat, tentu ada dampak-dampak yang lain. Ya. Ketidaktaatan itu membawa dampak yang serius, tapi seriusnya itu yang negatif, bukan positif. Ya. Apa dampaknya? Yang pertama, mungkin tidak bisa muncul ya. Ya. Ketidaktaatan itu membawa dampak yang serius, yang saya katakan serius, tapi seriusnya negatif, tidak menjadi berkat. Apa dampaknya? Kalau orang tidak setia, kalau orang tidak taat. Yang pertama, kehilangan arah dan tujuan hidup. Ketika seseorang tidak taat kepada Tuhan, ia mulai berjalan menurut keinginannya sendiri tentunya. Karena dia tidak nurut sama Tuhan. Tentu kita mau berjalan sendiri, berjalan maunya sendiri, berjalan kesukaan saya sendiri tentunya. Akibatnya apa? Akibatnya mudah bingung dalam mengambil suatu keputusan. Karena apa? Keputusan yang kita ambil bukan menurut jalan Tuhan, bukan menurut jalur Tuhan, tetapi keputusan yang kita ambil menurut kemauan saya sendiri. Orang bilang itu istilahnya apa ya? Orang banyak debat, tapi debat kusir. Ya kalau saya maunya begini, kamu mau apa katanya? Saya sendiri, badan saya sendiri, kamu mau apa? Kan gitu sering orang gitu. Ya. Jadi maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Makanya kalau ada kita diajak nyanyi, apa nyanyian itu apa ya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, itu terpaksa berarti. Bukan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu sendiri. Ya, itu yang paling orang lakukan. Ya, intinya tanpa ketaatan hidup kehilangan kompas. Ibaratnya kalau orang membawa kendaraan, entah itu mobil, entah itu apa motor, yang belum tahu jalan atau tempat tersebut, biasanya pakai apa? Google Map. Ya. Jadi ketaatan itu ibarat seperti Google Map. Artinya kalau orang bawa Google Map itu kan harus nurut, harus taat petunjuk apa yang ditunjukkan dalam Google Map itu. Ya. Memang kadang-kadang kalau kita menurut itu kadang-kadang diputarkan sedikit. Nah kalau kita tahu sih memang tahu jalannya, udah aja lewat sini udah sampai. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita misal pergi jarak jauh dan kita belum tahu di tempat itu sama sekali kita masih blank, kadang-kadang kita beloknya harus sedikit diputarkan. Tapi akhirnya sampai kan. Nah, kadang-kadang kita tidak sampai tujuan kita hidup ini karena kita tidak nuruti Google Map itu, tidak nuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak taat. Kita sering mengatakan dan permintaan kita maunya berkat Tuhan,
tapi tidak mau taat kepada Tuhan. Itu yang sering ganggu. Ya. Jadi maunya orang itu kan maunya enaknya sendiri ya. Jadi maunya berkat Tuhan yang banyak, tapi taat empung. Nah, itu banyak kan termasuk saya barangkali sewaktu-waktu. Ya. Kalau orang tidak taat, itu terhambatnya berkat Tuhan. Maunya minta berkat Tuhan, tapi nggak taat, makanya banyak terhambat. Datangnya berkat Tuhan telat, ya wajar. Karena apa? Karena nggak taat. Tapi maunya kita nggak mau taat, tapi berkatnya cepat-cepat datang kan gitu. Nah, itu maunya cari untung sendiri kita ini. Manusia cari untung sendiri. Kalau kita taat, bukan berarti kalau kita tidak mendapat, belum maksudnya, bukan tidak ya, belum mendapatkan berkat atau belum, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, ya. Tetapi karena ketidaktaatan itu yang membuat kita tidak berada di jalur Tuhan-nya, ya. Tidak berada di jalur berkatnya, ya. Karena kita tidak taat berarti kita berjalan lewat daripada berkatnya itu. Ya, karena kita seringkali orang mau cari berkatnya tapi tidak mau cari Tuhannya. Padahal kalau kita cari Tuhannya itu adalah sumber berkat buat kita. Tetapi seringkali kita hanya sekedar cari berkatnya, tapi tidak mau cari Tuhannya. Ini yang salah. Makanya berkat itu sering telat datang pada kita. Makanya jangan menyalahkan Tuhan kalau seringkali berkat-berkat itu telat kita terima. Makanya firman Tuhan dikatakan di sana dalam Matius pasal 6 ayat 33 bahwa carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari Allah dan kebenarannya, Tuhan itu tahu, Tuhan memperhitungkan apa yang menjadi kemauan kerinduan kita, dan Tuhan juga menghargai kerinduan kita. Kalau kita tidak taat, maka sepertinya pintu itu tertutup buat kita. Pintu berkat tertutup. Seringkali kesempatan hilang begitu saja, lewat begitu saja karena ketidaktaatan manusia. Usaha dan jerih payah sering terasa sia-sia gara-gara ketidaktaatan manusia. Prinsipnya bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kita yang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Kita yang tidak mau taat kepada Tuhan. Maka Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan akulah dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau Tuhan itu tahu, bahkan karena Tuhan sudah mengasihi, kasih Tuhan bagi kita begitu besar, maka kalau ada sesuatu itu bukan berarti Tuhan yang tidak mau peduli kepada kita, tetapi seringkali manusia lah ya tidak peduli kepada Allah. Yang ketiga, ketidaktaatan kepada Allah itu kehilangan damai sejahtera. Ketidaktaatan sering diikuti dengan rasa bersalah, pasti.
Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kalau kita melanggar firman Tuhan, pasti ada rasa bersalah. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, karena kemauan kita tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, maka kita akan ada rasa bersalah. Kalau orang melanggar, kalau orang berdosa, itu baik-baik saja, wah itu perlu tanda tanya. Seperti orang sudah melakukan kesalahan, sudah jatuh dalam dosa, seperti tidak ada muka bersalah, ya. Tidak ada tampang bersalah, ya. Karena apa? Hati tidak lagi selaras dengan kehendak Tuhan. Ada konflik batin yang terus mengganggu kalau kita terus tidak memperbaiki kesalahan kita kepada Tuhan. Maka hasilnya hidup mungkin terlihat baik di luar, tapi tidak tenang di dalam. Karena apa? Berlawanan. Kehendak kita, apa yang kita lakukan, berlawanan apa yang kita lakukan itu. Artinya lain di hati, lain di tindakan. Bukan lain di hati, lain di bibir, itu lain lagi. Itu istilahnya anak muda barangkali seperti itu. Ketidaktaatan itu membuka pintu bagi masalah baru dan pasti ada resikonya. Selalu ada masalah-masalah baru yang timbul, masalah-masalah baru yang terus kita lakukan, ya. Karena kita tidak taat kepada Tuhan, karena kita tidak mau memperbaiki apa yang dimaui oleh Tuhan. Setiap tindak ketidaktaatan biasanya membawa konsekuensi. Ada risikonya, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, bisa relasi atau hubungan kita rusak, relasi dengan sesama bisa rusak. Keputusan yang salah berujung akhirnya penyesalan. Penyesalan itu biasanya terjadi di belakang, tidak ada penyesalan di depan. Masalah tersebut sebenarnya tidak harus ada. Masalah itu harusnya bisa dihindari. Tetapi oleh karena kita tidak mau berjalan menurut kehendak Tuhan atau jalur Tuhan, maka sering terjadi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Hal itu bukan semata-mata hukuman, bukan Tuhan menghukum kita, tetapi itu akibat dari pilihan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Karena itu pilihan, karena manusia itu punya kehendak, diberikan kehendak oleh Tuhan, sehingga suruh memilih. Tergantung bagaimana pilihan kita. Kalau kita milih yang benar, tentunya Tuhan juga akan memperhitungkan bagi kita. Yang berikutnya, ya, kalau orang tidak taat ataupun ketidaktaatan seseorang itu melemahkan kehidupan rohani. Ketidaktaatan yang terus-menerus membuat hati menjadi tumpul. Kalau melakukan kesalahan pertama, ya kadang-kadang ya nanti bisalah diperbaiki lagi. Tapi kalau terus-menerus melakukan sesuatu yang salah, biasanya udah biasa. Jadi melakukan yang salah itu tidak ada rasa bersalah lagi. Contoh misalnya, jemaat bisa coba sekali nggak ke gereja gitu, biasanya nggak apa-apa ya. Besok lagi, oh kan masih ada minggu depan lagi, nggak ke gereja lagi, ya nggak apa-apa. Tapi lama-lama kalau begitu terus dilakukan, akhirnya lama-lama nggak ke gereja, ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Sudah terbiasa. Ya. Tapi coba kalau sudah kita membiasakan ke gereja, tapi kalau nggak ke gereja sekali, wah rasanya kok kehilangan sesuatu. Rasanya kok, aduh, nggak enak kan begitu. Ya, seperti itulah
ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Dan ingat jemaat sekalian, ketidaktaatan mungkin terlihat kecil pada awalnya. Wah, ini aja kok, ini nggak apa-apa kok, ini hal kecil saja kok. Ya. Awalnya kecil memang kelihatannya, tetapi dampaknya bisa besar dalam jangka panjang. Karena itu konsekuensinya ya. Ya. Namun kita sebagai anak Tuhan, ada baiknya, ada berita baik bagi kita. Kalau kita cepat-cepat sadar, maka Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Tuhan tidak menolak kepada kita semua. Bagi manusia barangkali kesabaran tidak ada batasnya. Maaf, kesabaran ada batasnya. Sampai kapan saja harus sabar, kan gitu. Sampai 3 kali, 4 kali, ya. Tapi Tuhan masih sabar kepada kita. Marilah kita sadar kalau kita mengalami ketidaktaatan, kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Setiap langkah kita kembali kepada ketaatan, maka Tuhan membuka kembali aliran kuasa dan berkat bagi kita semua. Sebagai kesimpulan, ketaatan adalah kunci membuka berkat. Dikatakan dalam ayat tadi, dalam ulangan tadi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa berkat tidak datang secara kebetulan. Ya. Itu mungkin untung-untungan bagi orang dunia. Ya. Wah, dapat berkat ya. Kalau enggak ya memang hari ini saya sedang sial barangkali. Tapi di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Ya. Melainkan sebagai hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena kita taat kepada Tuhan. Banyak orang tahu firman Tuhan, tetapi tidak semua mau hidup sesuai dengan firman tersebut. Berikutnya, kuasa Tuhan bekerja melalui ketaatan. Ketika kita taat, kita sedang membuka ruang bagi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketaatan adalah bentuk iman yang aktif, percaya sekaligus dan bertindak. Gereja kita mengajarkan kita untuk tetap membaca firman Tuhan lewat membaca. Kalau yang satunya lewat apa namanya? Ya, asbah. Ya. Itu bukan berarti kita supaya berlomba-lomba. Wah, hari ini saya dapat 3 pasal, ya, dan masih 3 hari lagi saya sudah membaca 3 hari sebelumnya. Bukan berlomba, bukan itu. Tapi tujuannya kita membaca firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar perlombaan untuk membaca firman Tuhan. Ya. Saya tidak menuduh dan saya tidak menghakimi Bapak Ibu saudara sekalian, karena membaca pun itu bersyukur. Ya. Tapi jangan sampai kita membaca tapi tidak melakukan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu namanya ketaatan. Ya. Berkat yang dijanjikan dalam ayat tersebut bukan hanya berkat rohani, tetapi juga semua aspek kehidupan kita. Ketaatan mengundang kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan membawa kuasa serta perubahan hidup. Berkat akan menghampiri orang taat. Saya katakan tadi bahwa ayat 2 tadi katakan bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Artinya kita tidak perlu mengejar berkat, tapi kalau kita cari Tuhan dan Tuhan
memberikan berkat, berkat itu mencari kita. Ya. Firman Tuhan mengajarkan sebaliknya, fokuslah pada ketaatan, maka berkat akan mengikuti kita. Sebagai contoh, kita salah satu contoh tokoh dari Alkitab yaitu yang terkenal gitu ya, Yusuf. Yusuf adalah anak yang dikasih ayahnya, tetapi saudara-saudara tidak suka sama dia karena ada rasa cemburu atau cemburu sosial atau gimana. Dan akhirnya Yusuf dijual oleh mereka kepada orang Mesir. Ya. Yusuf taat kepada Tuhan apapun yang dia hadapi, kesusahan apapun yang dia alami, tapi dia tetap taat pada Tuhan dan tidak lari daripada Tuhan. Ya. Kisah Yusuf menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu membuat hidup langsung mudah memang, tetapi tetap lewat proses. Ya. Aplikasinya dalam kehidupan kita, ketaatan itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Ketaatan membuka pintu berkat Tuhan bagi umatnya. Ketaatan membutuhkan komitmen, ya. Bukan perasaan. Oleh sebab itu mari kita semua, termasuk saya tentunya, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan bagi kita. Kalau kesempurnaan itu proses, ya. Tapi hati yang mau taat itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup yang tunduk kepadanya. Dan berkat itu bukan kebetulan saya katakan tadi, tetapi hasil dari hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu ketaatan pada Tuhan. Sebagai penutup, saya mengatakan bahwa kuasa sejati dalam hidup orang percaya bukan terletak pada kekuatan diri sendiri, tetapi pada ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan mungkin tidak selalu mudah, jelas, tidak gampang. Untuk taat itu tidak mudah. Karena apa? Karena kita mempunyai habitat sebagai orang berdosa. Ya. Tadinya kita orang berdosa dan ikut Tuhan, harus ikut kehendak Tuhan. Itu tidak mudah. Itu perlu perjuangan. Tapi masalahnya itu dibutuhkan kemauan dari kita. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi masalahnya mau atau tidak mau kita taat kepada Tuhan. Mari kita belajar hidup taat dalam sekecil apapun, maka berkat Tuhan nyatakan bagi kita. Karena di balik ketaatan ada kuasa Tuhan yang sanggup mengubah kondisi hidup kita. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, Putri akan menyampaikan pujian kepada Tuhan. Meresponi bagaimana kita harus taat, bagaimana ketaatan itu mempunyai dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
memang memilih Tuhan, ada sesuatu yang harus kita bayar. Terutama tentang kita berdoa. Apa yang Tuhan mau bagi kita untuk bisa kita lakukan. Tetapi di balik semua itu ada pertolongan yang akan diberikan kepada kita. Ketaatan Tuhan Yesus yang telah dinyatakan, yaitu Dia mau mati bagi kita, Dia berkorban bagi kita semua, sehingga yang tadinya kita adalah orang berdosa dan kita diselamatkan oleh karena ketaatan Yesus. Dia mau mati di kayu salib. Pada saat ini, sebagaimana kematian Yesus yang selalu kita peringati dalam ibadah kita, mari kita mengingat kembali akan kematian Yesus lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini.